Bab 4022, sangat sulit untuk dihadapi. Dev berada di sungai magma, berenang di dasar sungai seperti ikan. Penatuatu sedikit mengernyit saat dia melihat ke sungai lava yang menyala-nyala. Dia tidak menyangka Dev akan melompat ke sungai. Melihat sungai magma yang luas dan tak berujung, Penatuatu memancarkan kesadaran spiritualnya dan ingin menemukan lokasi persis Dev. Namun, sungai magma terlalu besar, dan Dev bahkan menyelam ke dasar. Kesadaran Penatuatu tidak dapat menembus sungai magma sama sekali, dan lokasi Dev tidak dapat ditemukan. Kita tidak boleh membiarkan anak ini melarikan diri, kalau tidak aku tidak akan bisa menjelaskannya. Penatuatu sekarang tidak sesederhana menghentikan Dev. Dev membunuh begitu banyak murid sekte meringis mereka dan mampu menukar mereka dengan ibadah 100 tahun dari Demon Ceiling Lions. Penatuatu ingin melompat turun dan mengejar Dev, tetapi dia tidak mengetahui lokasi spesifik Dev. Jika dia turun dengan gegabah dan tidak dapat menemukan Dev, dia akan mendapat masalah. Dan sendirian, jika dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi, mencoba menemukan Dev di sungai magma ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Penatuatu memandangi murid-murid sekte meringis yang mati tidak jauh dari sana dan sepertinya memikirkan sesuatu. Saya melihat setetes darah dipaksa keluar dari sela-sela alisnya, dan darah itu jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi bola kabut darah. Kabut darah ini dengan cepat berubah menjadi seringai. Lalu seberkas cahaya menyala dari kabut darah. Saat gelombang nafas dingin terus menyebar, seringai yang berubah menjadi kabut darah perlahan naik ke langit. Tepat setelah wajah hantu berubah menjadi kabut darah naik ke langit, wajah hantu yang dikenakan oleh murid sekte wajah hantu yang mati di tanah semuanya melayang. Wajah hantu ini benar-benar mengeluarkan jeritan melengking, seolah-olah ada sesuatu yang ditekan di wajah hantu itu. Pergi. Penatuatu melambaikan tangannya, dan lusinan wajah hantu tampak hidup, berkerumun di sungai magma. Wajah hantu ini sama sekali tidak takut dengan api dan menyebar ke sungai magma. Penatuatu ingin menggunakan wajah hantu ini untuk menemukan jejak Dev. Saat ini, Dev belum menyadarinya dan mati-matian berenang di kedalaman sungai magma. Untungnya, Dev telah memurnikan api dari pusat bumi, jadi dia hanya perlu menyalakan apinya sedikit untuk menahan panas terik di sungai magma. Namun, tubuh fisik Dev mengalami semburan rasa sakit dari tempat yang berbeda. Ini semua adalah gejala sisa dari kendali Raja Iblis Ciyun. Orang ini jelas berjanji untuk menahan diri, tapi pada akhirnya dia menjadi gila karena menyerap semua kekuatan di sekitarnya dan memadatkannya menjadi anak panah. Meskipun tubuh fisik Dev kuat, dia tidak dapat menahannya. Untungnya, Daluo Jindian akhirnya merasakan situasi berbahaya Dev dan secara paksa memisahkan sisa jiwa Raja Iblis Ciyun dari tubuh fisik Dev. Jika tidak, Dev akan menjadi jiwa yang kesepian sekarang, dan tubuhnya pasti sudah lama meledak. Wah, aku agak terlalu bersemangat, maafkan aku. Raja Iblis Ciyun juga memperhatikan perubahan pada tubuh fisik Dev, jadi dia berkata dengan malu-malu. Tidak ada gunanya meminta maaf sekarang. Saya harus mencari tempat yang relatif aman dan berlatih perlahan selama beberapa hari agar tubuh fisik saya pulih. Dev berkata dengan marah. Di sungai magma ini, orang itu tidak dapat menemukanmu. Kamu tidak akan terdeteksi oleh kesadaran ilahi di sini. Kata Raja Iblis Ciyun. Dia juga tahu bahwa dia salah, jadi ketika Dev mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, Raja Iblis Ciyun hanya bisa mendengarkan. Lari, orang ini sangat sulit dihadapi. Setelah Dev berenang dengan putus asa untuk beberapa saat, dia sedikit rileks dan berhenti. Dev berencana untuk menyerap api bawah tanah ini di sini, dan kemudian menggunakan tubuh Dharma api sejati untuk meredam tubuh fisiknya. Hanya di sungai magma ini, jika Anda menggunakan tubuh api asli untuk meredam tubuh fisik Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dev mencoba menyerap api dari pusat bumi di sungai magma, tetapi begitu api mulai beroperasi, dia mendengar suara mendengung, dan kemudian dia melihat api di sekitarnya mengalir lebih cepat. Bab 4023, ditemukan. Aliran api mulai berputar dan berputar di depan Dev. Segera pusaran air besar muncul, pusaran air itu begitu besar sehingga terus menyedot api di sekitarnya dari pusat bumi di depan Dev. Apa yang terjadi? Kenapa pusaran air besar tiba-tiba muncul? Ketika Dev melihat ini, wajahnya sangat terkejut. Setelah melihat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, kamu pasti telah menyerap api dari pusat bumi di sini, yang menyebabkan atmosfer api di sekitarnya berubah, dan itulah mengapa pusaran besar terbentuk. Sungai seperti ini yang terbentuk dari magma bawah tanah sangat ganas. Sedikit media fisik mungkin dapat mengubah keadaan saat ini. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, Dev mendengar bahwa gunung berapi akan datang. Gunung berapi yang tenang tidak akan meletus meskipun magma melonjak. Namun jika Anda melempar batu ke dalamnya, bisa langsung menyebabkan gunung berapi tersebut meletus. Prinsip yang sama berlaku sekarang, Dev hanya menyerap sedikit api di sekitarnya, dan pusaran air besar tiba-tiba muncul di sungai magma.
Dev melihat pusaran itu semakin besar, dan sepertinya ada celah kosong di tengah pusaran. Setelah tersedot ke dalam pusaran air, nafas api ini mengalir di sepanjang celah kehampaan, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Melihat pusaran air yang semakin besar, Dev memutuskan untuk bersembunyi sebentar. Mungkin pusaran air itu perlahan akan surut setelah beberapa saat. Dev menahan hisapan pusaran dan terus berenang menuju sisi lain, tetapi sangat sulit bagi Dev untuk berjalan. Gerakannya awalnya terhalang di sungai lava, tapi sekarang dia dikendalikan dengan kuat oleh hisapan pusaran tersebut. Tetapi pada saat ini, aura lemah mendekat, dan Dev segera merasakan bahwa itu adalah aura dari Sekte Meringis. Orang itu benar-benar menemukan tempat ini. Ekspresi Dev menegang. Dev tidak menyangka Penatua akan menemukannya secepat itu. Tetapi ketika Dev bersiap untuk mempertahankan diri dari musuh, dia menyadari bahwa yang datang adalah seringai. Wajah hantu itu sepertinya memiliki kehidupan dan terus mendekati Dev. Melihat seringai ini, Dev mengerutkan kening. Dia tahu bahwa seringai ini tidak akan pernah muncul di sini tanpa alasan. Itu pasti dibuang ke sungai magma oleh Penatua, dan wajah hantu ini pasti mencarinya. Dev memandangi wajah hantu yang tiba-tiba muncul dengan tenang. Dia ingin tahu apakah Penatua melemparkan wajah hantu itu ke sungai magma, atau apakah wajah itu jatuh sendiri. Wajah hantu itu semakin dekat dengan Dev, tetapi ketika sudah agak jauh dari Dev, tiba-tiba ia tersedot ke dalam pusaran air besar dan menghilang seketika. Setelah melihat wajah hantu itu tersedot ke dalam pusaran air, Dev menghela nafas lega. Sepertinya wajah hantu itu tidak dibuang ke sungai magma oleh Penatua. Dev menjauhkan dirinya dari pusaran air dan tidak berani menyerap dan memurnikan api inti bumi sesuka hati. Dia hanya bisa mengandalkan api ini dan menggunakan tubuh Dharma api sejati untuk meredam tubuh fisiknya. Saat ini, Penatua sedang menunggu di tepi sungai magma. Segera nafas datang, dan Penatua melihat ke kejauhan. Orang ini sebenarnya menyelinap keluar sejauh ini. Penatua mengangkat bibirnya sedikit, dia sudah mengetahui lokasi Dev. Seringai itu baru saja mendekati Dev, langsung memperlihatkan posisi Dev. Saat ini, Dev bahkan tidak tahu bahwa posisinya terungkap. Dia masih tenggelam dalam api sejati Dharmakaya, melemahkan tubuh fisiknya. Penatua melompat, dan setelah tiba di lokasi Dev, dia terjun ke sungai lava. Beberapa wajah hantu mengelilingi tubuh Penatua melindungi Penatua dari api sungai magma. Wajah hantu ini tidak takut dengan api di tengah bumi. Ketika Huo Yuanting dan yang lainnya melewati sungai magma, mereka juga menggunakan wajah hantu untuk mengirim mereka menyeberang. Bab 4024, Mencari Kematian. Saat Penatua terus memperdalam, kesadaran spiritualnya juga menyebar hingga ekstrim. Sekarang dia hanya dapat mengetahui perkiraan lokasi Dev. Jika dia ingin mengetahui lokasi pasti Dev, dia masih perlu menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya. Meskipun di sungai magma ini jarak kesadaran spiritual tidak akan terlalu jauh, namun perkiraan lokasi Dev sudah diketahui, jadi jarak ini sudah cukup. Tepat ketika Penatua memancarkan kesadaran spiritualnya, dia langsung ditangkap oleh Dev. Sial, orang ini mengejarmu begitu cepat. Dev terkejut dan segera menyingkirkan tubuh api sejati, mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat masuk lebih dalam. Orang ini sangat menyebalkan. Kamu meminjamkan tubuhmu padaku. Aku akan membunuh orang ini, kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Tarik ke bawah dengan cepat. Tubuhku tidak tahan lagi dengan siksaanmu. Aku masih belum tahu kapan aku bisa pulih sepenuhnya. Dev memutar matanya ke arah Raja Iblis Ciyun. Mustahil baginya untuk memberikan kendali atas tubuhnya kepada Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Ciyun juga kecanduan dan selalu ingin mengontrol tubuh Dev. Jika tidak ada Daluo Jindian yang duduk di lautan kesadaran Dev, diperkirakan Raja Iblis Ciyun akan mengikuti Dev untuk memperjuangkan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, Penatua juga memperhatikan aura Dev, dan segera tertawa dan berkata, "Nak, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, dan kamu selalu berpikir untuk melawanku. Kamu tidak dapat melarikan diri, jadi ayo kita menangkapmu tanpa ampun." Dev mendengarkan kata-kata Penatua tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya serius, dan dia berenang dengan cepat. Penatua mengejarnya. Dev berada di sungai lava dan tidak dapat menggunakan langkah pengendalian kebakaran, jadi Penatua mendekati Dev dengan cepat. Dev telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi makan dirinya sendiri, dan rasa sakit serta ketidaknyamanan yang disebabkan oleh tubuh fisiknya membuat Dev mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikan tubuhnya lagi, konsekuensinya akan terlalu besar. Merasakan Penatua mendekat, Dev mengertakkan gigi dan terlihat sangat muram. Di sungai magma ini, Dev tidak tahu berapa banyak trik yang bisa dia lawan dengan Penatua. Apalagi sekarang tubuhku sedang rusak. Namun saat Dev sedang berenang ke depan dengan cemas, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan dia langsung jatuh seperti batu besar. Saya tidak tahu kapan, lubang dalam seperti tebing muncul di depan saya. Dev tidak memperhatikan, dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah. Dev terkejut dan berusaha mati-matian untuk berenang ke atas, tetapi tidak berhasil.
Dev hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menahan api di sekitarnya. Itu menjadi semakin dalam, dan nyala api menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, Dev menemukan bahwa nyala api telah berubah menjadi hitam dan merah. HMPH, kamu masih ingin menghindari kejaran dengan menyelam dalam-dalam. Itu ide yang bagus. Penatua-Tu mengira Dev berusaha menghindarinya dan menyelam lebih dalam tanpa keraguan. Dia tidak tahu bahwa Dev juga tidak siap dan langsung terjatuh. Penatua-Tu menyelam tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Dev secara pasif jatuh ke bawah, sementara Penatua-Tu secara aktif mengejar ke bawah. Kedua orang itu tertinggal satu sama lain. Saat warna api menjadi semakin berat, nyala api menjadi semakin ganas. Meskipun Dev memurnikan api di tengah bumi dan memahami asal mula api, dia masih merasa panas dan tercekik. Dev hanya bisa memancarkan api es yang sangat dingin dengan seluruh kekuatannya untuk menahan perasaan panas yang tak tertahankan ini. Adapun Penatua-Tu, dia merasa tidak enak badan saat ini. Saat dia terus menyelam, wajah hantu di sekelilingnya berputar semakin cepat, dan gelombang panas mulai mengganggu tubuh Penatua-Tu. Penatua-Tu sedikit mengernyit, melihat ke arah Dev yang masih menyelam. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Sialan, apakah orang ini sedang mencari kematian? Bersambung.